tertulis, dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon. Karena dia yang mendraft dan dia yang nulis tangan itu. Oh gitu? Ya, dan menurut saya Bang Akbar bisa mengundang dia. Karena dia yang pasti ingat lah, karena dia yang menulis. Yang kita tanda tangani bertiga. Dua elit Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, diketahui baru menggelar pertemuan tertutup pasca ramainya kabar sang mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan melompat ke P3. Tak disangka dalam pertemuan tersebut Prabowo dan Sandiaga ternyata juga bergosip tentang bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Hal inilah yang diungkapkan Sandiaga ketika hadir di kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor. Ini sedikit dibahas juga malam itu. Kata Sandiaga dikutip wartaekonomi.co.id pada 27 Januari 2023. Salah satu yang kita flashback adalah waktu saya bersikeras membawa Pak Anies di pencalonan gubernur. Dan beliau menyatakan sambil senyum-senyum, "Gimana Mas Sandi, jadi keputusan yang tepat atau tidak?" Sambungnya. Namun Sandiaga menegaskan bahwa selorohan Prabowo waktu itu untuk menyentil dirinya yang tidak percaya diri. Apalagi karena sosok Prabowo adalah negarawan sejati yang tidak akan menjelek-jelekan orang lain. Kita sama-sama tahu Pak Prabowo itu negarawan, jadi nggak pernah bicara jelek tentang orang. Tapi saya tahu itu teguran buat saya karena waktu itu kan saya nggak pede, ungkap Sandiaga. Karena saya nggak pede dan hitung-hitungan politiknya boleh dibilang naif, tidak berpengalaman, jadi itu keputusan yang saya ambil mengajak Anies ikut Pilgub DKI Jakarta 2017. Jadi itu keputusan yang saya ambil mengajak Pak Anies ikut Pilgub DKI Jakarta 2017. Sambungnya. Meski begitu, Sandiaga juga memastikan dirinya maupun Prabowo tidak memusingkan langkah politik Anies saat ini. Tapi inilah kenyataan politik sekarang, saya nggak melihat Pak Prabowo khawatir atau menyalahkan situasi saat sebelumnya. Tapi ya, beliau dan saya sangat setuju bahwa kita jangan sampai dipecah belah, tegas Sandiaga. Selain itu, pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk kepemimpinan tahun 2024 mendatang. Rupanya, Prabowo dan Sandiaga sepakat untuk mengusung tema berkelanjutan. Setelah kita review 3 tahun apa yang sudah dilakukan pemerintahan ini dan sebelumnya, itu harus mengusung tema berkelanjutan pembangunan. Kan ada 2, berkelanjutan atau perubahan. Dan kami sepakat malam itu bahwa ini adalah tentang berkelanjutan. Ini tentang percepatan, ini tentang rekonsiliasi, tuturnya. Sampai kami bicara soal resiko polarisasi yang sangat tidak baik, lanjutnya. Karena itulah Sandiaga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo untuk mengundangnya dan Prabowo yang notabene rival politik di pemilihan Presiden 2019 dan masuk kabinet. Sandiaga tak menampik bahwa masih ada beberapa nilai minus dalam pemerintahan Jokowi, seperti lapangan kerja dan biaya hidup. Namun semangat utama Prabowo dan Sandiaga saat ini masih tentang berkelanjutan pembangunan. Kita sepakat bicara isu-isu besar seperti itu, nggak spesifik tentang orang, tidak menyebut nama malah. Kita bicara kerangka besar, kan kita bicara gagasan mengenai 2024 itu sebelum sosoknya ditentukan, dan kita sepakat mengenai berkelanjutan pembangunan, ungkapnya. Selain itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengungkap adanya perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Perjanjian politik ini dibuat ketika Gerindra memutuskan mengusung pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno pada Pilgub DKI 2017. Sandiaga Uno mengungkap hal itu saat berbincang bersama Akbar Faisal di YouTube Akbar Faisal Unsensor, Kamis 26 Januari 2023. Akbar Faisal awalnya bertanya apakah ada kesepakatan yang dibuat antara Gerindra dengan Anies Baswedan di pencalonan Pilgub DKI 2017. Karena menurut Akbar Faisal saat ini beredar video yang memperlihatkan Anies Baswedan berjanji tidak akan maju sebagai capres jika Prabowo juga menjadi capres di 2024. Namun Nasdem menyatakan pernyataan Anies Baswedan itu dalam konteks Pilpres 2019, bukan untuk Pilpres 2024. Apakah ada perjanjian ini tertulis maupun tidak tertulis? Apakah hanya untuk gubernur? Tanya Akbar.
Sandiaga Uno menyatakan ada perjanjian tertulis antara Anies Baswedan dan Gerindra di masa pencalonan Pilgub DKI 2017. Namun Sandiaga Uno tidak mau memberi jawaban isi perjanjian itu. Ia menyarankan Akbar Faisal mengundang Fadly Zon untuk bicara hal ini karena Fadly lah yang mendraft dan menulis tangan perjanjian itu. Dan menurut saya Bang Akbar bisa mengundang dia, Fadly Zon. Karena dia pasti ingat lah, karena dia yang menulis. Nggak tahu dia berani nggak ngomong, kata Sandiaga Uno. Memang, kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, ada beberapa poin yang cukup detail yang disepakati dalam perjanjian itu. Karena itu kan di awal koalisi dan penentuan paslon, melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Saya sendiri nggak megang itu kopinya, kalau nggak salah ada di brankas Pak Fadly atau Pak Prabowo. Ada itu, dan menurut saya nanti Pak Fadly bisa bicara sebagai tambahan informasi, ujar Sandiaga Uno. Begitu kira-kira, bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.